Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PJJ di mana saja berada, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang mata diklat rencana tindak lanjut atau RTL. RTL adalah suatu proses yang sistematis untuk menghasilkan sebuah produk dari salah satu mata diklat inti. Jadi merupakan produk dari mata diklat inti. Nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu memilih dari mata diklat inti ya yang akan kita tindak lanjuti. Nanti akan saya tayangkan ya mana-mana saja yang merupakan mata diklat inti. Kemudian manfaatnya adalah bisa bermanfaat bagi kita sebagai peserta, bisa juga bermanfaat bagi penyelenggara diklat dan bagi instansi di mana kita bertugas. Bagi peserta diklat sebagai bentuk laporan individu pada ranah keterampilan. Ya, pada ranah keterampilan. Kemudian bagi penyelenggara diklat itu sebagai alat ukur ya tingkat ketercapaian untuk mengukur tingkat ketercapaian kurikulum diklat ya sehingga bisa nanti memberikan umpan balik ya atau feedback. Kemudian bagi instansi lembaga di mana kita bertugas itu bisa sebagai alat kontrol ya alat kontrol untuk pencapaian kompetensi pegawai di lingkungan masing-masing. Mengapa harus RTL? Karena RTL ini merupakan salah satu jenis tagihan dari kurikulum dan silabus diklat kita. Adapun bentuk RTL kita adalah bisa berupa implementasi pembelajaran ya, bisa berupa sosialisasi atau diseminasi dan bisa juga berupa pendampingan ya. Untuk implementasi pembelajaran itu nanti sasarannya adalah siswa. Sedangkan untuk sosialisasi dan pendampingan itu sasarannya adalah guru ya, guru atau teman sejawat kita. Ya, pendampingan itu berbeda sedikit dengan sosialisasi ya. Kalau pesertanya atau yang kita dampingi itu 1 sampai 5 orang ya, itu namanya pendampingan. Sedangkan untuk sosialisasi ya, itu kalau jumlah gurunya, jumlah pesertanya lebih dari 5 orang, itu kita sebut dengan sosialisasi. Ya, nanti silakan Bapak-Bapak Ibu-Ibu memilih apakah nanti berupa implementasi pembelajaran, apakah berupa sosialisasi atau diseminasi, atau berupa pendampingan. Silahkan nanti disesuaikan dengan kondisi dan kesanggupan kita masing-masing. Nah, berikutnya ini adalah penjelasan dari yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bentuk implementasi RTL. Ini untuk implementasi dalam pembelajaran. Ini untuk bentuk diseminasi atau sosialisasi. Ya. Kemudian ini dalam bentuk pendampingan. Ya. Nah, berikutnya adalah saya akan menunjukkan seperti apa format RTL yang harus kita kerjakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu buka website PJJ kita ya, pada mata diklat RTL itu ada bahan tayang ya, kemudian format tugas dan tempat untuk mengumpulkan RTL. Jadi nanti silahkan diunduh bahan tayangnya, dibaca ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini bahan tayangnya. Kemudian nanti silakan Bapak-bapak Ibu-ibu unduh ini format tugas RTL ya. Silakan dibuka filenya ya.
Nanti setelah kita isi baru kita memasukkannya ke dalam sini ya, ke tempat kirim tugas RTL di sini. Ya, tinggal klik di sini, nanti ada perintah tambahkan pengajuan, atau kalau dalam bahasa Inggris nanti add submission ya. Nah, saya akan menunjukkan format RTL-nya dulu ya. Nah, berikut ini adalah format RTL yang harus kita isi atau kita lengkapi ya. Nah, di bagian atas ini adalah identitas. Jadi Bapak-Bapak Ibu tidak perlu lagi mengedit ini karena sudah sesuai dengan diklat kita. Ya. Kemudian pada kolom ini ya, jadi materi RTL-nya ini kita harus memilih mata diklat inti. Nah, mana-mana saja yang merupakan mata diklat inti. Nah, ini jadwal kita. Saya akan menunjukkan mana saja mata diklat yang merupakan mata diklat inti. Yang pertama adalah mata diklat KTI ya, sebagai pengembangan profesi. Kemudian sistematika KTI. Kemudian teknik analisis data. Ya, jadi ini kebijakan ya. Jadi bukan mata diklat inti. Kemudian ini penyusunan KTI dan media publikasi. Jadi saya ulang ya, yang termasuk mata diklat inti adalah KTI ya, sebagai pengembangan profesi, sistematika KTI, teknik analisis data, kemudian penyusunan KTI, dan terakhir media publikasi. Nah, itu adalah mata diklat inti. Kita isikan di sini, kita pilih ya, misalkan media publikasi misalnya ya. Sini kita isikan. Jadi ini dihapus, ganti nama mata diklat. Kemudian berikutnya adalah bentuk kegiatan. Jadi setelah kita memilih mata diklat inti ini ya, maka kita harus memilih bentuk kegiatan. Pilih salah satu di antara tiga ini. Tapi sebagai catatan, karena mata diklat kita ini adalah karya tulis ilmiah bagi guru, maka yang bisa kita pilih hanya sosialisasi atau pendampingan. Kalau implementasi pembelajaran agak sulit ya, sebenarnya bisa saja misalkan pada saat kita membuat KTI penelitian tindakan kelas, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Tetapi nanti terserah Bapak-Bapak Ibu, kalau memang mampu bentuk kegiatannya berupa implementasi pembelajaran, silahkan. Tapi kecenderungannya nanti yang banyak kita bisa lakukan pada rencana tindak lanjut ini adalah karena karya tulis ilmiah bagi guru ya. Jadi ini nanti banyak manfaatnya bagi guru ya. Walaupun nanti siswa kita juga akan menerima manfaatnya. Kemudian alasan teoritis atau praktis, menambah pemahaman tentang, misalkan ini tadi kita milih media publikasi, jadi menambah pemahaman tentang jenis-jenis media publikasi ya. Kemudian berikutnya mengaplikasikan pengetahuan kepada ya, teman sejawat, kepada guru agar teman sejawat apa gitu ya, silahkan nanti dilengkapi. Tujuan agar guru, nah misalkan memahami apa, agar guru dapat membuat apa gitu ya, silahkan nanti disesuaikan. Sasaran, jadi sasaran tadi karena ini diklat kita adalah diklat KTI, maka kemungkinan nanti sasarannya adalah guru kelas ya untuk ibtidaya, kemudian guru mata pelajaran untuk yang MTS atau aliyah, atau di anggota KKG dan MGMP. Juga memungkinkan kelompok
kepala madrasah. Kemudian aspek-aspek materi kegiatan. Ini isinya ya sesuai dengan mata diklat yang kita pilih tadi ya, sesuai mata diklat yang di sini tadi. Nah, uraian lebih rincinya ya. Jadi intinya di sini adalah uraian lebih rincinya dari mata diklat kita. Jadi mata diklat itu nanti isinya apa saja ya di sini. Kemudian metode ya, metode itu bisa ceramah, tanya jawab, praktek atau konferensi video misalkan dengan Zoom meeting ya. Waktu, nah nanti kita desain waktunya itu untuk berapa kali pertemuan ya, boleh nanti dipilih berapa kali pertemuan atau berapa jam pembelajaran atau berapa menit, boleh ya, boleh hanya menggunakan menit, boleh hanya menggunakan berapa kali pertemuan, atau boleh juga menggunakan jam pelajaran. Kemudian tempat kegiatan. Nah, tempat kegiatan nanti silakan disesuaikan, misalkan di aula, di kelas, atau secara daring. Nah, kemudian yang terakhir adalah biaya dan sumber dana. Nanti sebutkan perkiraan biayanya berapa ya. Sumbernya bisa dari BOS ya, atau dana mandiri, nanti diperkirakan berapa anggarannya ya. Nah, setelah itu di bagian bawah ini di mana ini tempat kita, tugas kita di mana ya. Ini tanggalnya, ini ya, tanggal terakhir diklat kita yaitu tanggal 21 atau tanggal 20, tanggal 20 Juni. Misalkan di sini Bontang 20 Juni 2021. Kemudian tanda tangan dan nama kita. Jangan lupa ini ya bagian yang sangat penting juga, yaitu tanda tangan kepala sekolah kita. Ya, tanda tangan kepala sekolah. Dan stempelnya, cap stempel sekolah kita. Jadi nanti kalau memang Bapak-Bapak Ibu kesulitan bertemu dengan kepala sekolah atau kepala madrasah kita, nanti silakan nanti tanda tangan ini di scan saja tanda tangannya. Jadi cari dokumen yang ada tanda tangan kepala sekolah beserta stempelnya, kita foto, kita paste ke sini dengan copy paste ya, di sini boleh ya, silakan. Kalau tidak memungkinkan kita bertemu dengan kepala sekolah, kalau memang bisa bertemu dengan kepala sekolah atau kepala madrasah kita, lebih baik langsung tanda tangan dan stempelnya ya yang asli. Nah, tugas ini nanti ya setelah selesai ya, ini paling lambat tugasnya adalah tanggal 20 ya, tanggal 20 Juni, artinya 1 hari sebelum penutupan diklat ya. Jadi waktunya lumayan lama. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu-Ibu nanti dalam mengisi ini yang waktunya lumayan lama. Jadi diklat kita kan dari tanggal 8 sampai tanggal 21. Jadi diharapkan nanti tanggal 20 ya, sebelum tanggal 21 ini sudah terkumpul ya, sehingga kita bisa memberikan penilaian ya. Nah, jadi intinya Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam tugas RTL ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu cukup hanya mengirimkan tugas ini ya. Jadi cukup hanya 1 lembar ini dikirimkan ya. Insya Allah tidak sulit ini ya. Demikian Bapak-Bapak Ibu-Ibu penjelasan tentang tugas RTL. Kalau memang masih ada yang kurang jelas, silahkan disampaikan pada forum diskusi ya, atau boleh juga lewat grup WA. Demikian Bapak-Bapak Ibu-Ibu, mudah-mudahan kondisi kita dalam keadaan sehat selalu dan kita dimudahkan segala urusan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pada PJJ ini. Demikian Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.